Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, hari ini aku diberi kesempatan buat sharing langsung dengan Direktur Utama Aman Palestina Indonesia. Ini dia Ustadz Miftah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak Dewi. Alhamdulillah. Ya, Allah pertemukan kita di kota pelajar ya. Iya. Masya Allah. Yogyakarta ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Padahal saya tinggal di Bandung, Mbak Dewi di Nunukan. Akhirnya kita dipertemukan di markas atau di kantor Aman Palestina Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Pengen tahu nih, gimana sih singkat ceritanya Aman Palestina bisa di Indonesia? Kan dari yang saya baca, Aman Palestina itu pertama kali di Malaysia ya, didirikan tahun 2004. Terus masuknya di Indonesia itu 2017 ya Ustadz, di Kalimantan Timur. Nah, gimana sih cerita singkatnya bisa masuk gitu ke Indonesia? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Dewi ya. Subhanallah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Jadi Aman Palestina adalah sebuah NGO yang memang fokus ya, tujuan utama kami adalah untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dan memerdekakan Palestina. Menurut Mbak Dewi, adakah membebaskan Al-Aqsa dan Palestina itu hanya bisa ditanggung oleh sebuah negara? Tidak, ya kan? Karena pekerjaan ini terlampau besar. Ya, tugas umat Islam ini terlampau boleh dikatakan complicated ya. Maka alangkah baiknya kalau pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestina itu ya disertai, dibersamai oleh bukan hanya satu negara. Ya, Malaysia juga, Indonesia juga, kalau bisa Turki juga. Maka alhamdulillah dengan izin Allah ya, Aman Palestina sudah mulai bergerak ya di Malaysia sejak 2004. Bahkan qadarullah diizinkan untuk terdaftar resmi di Suruhanjaya Syarikat Malaysia, yaitu pada bulan Januari 2006. Nah, kemudian alhamdulillah ada satu anugerah lagi dari Allah pasca perang pertama, itu Harbul Furqan, perang Al-Furqan, yaitu agresi militer Israel pada akhir tahun 2008 dan memanjang Januari 2009. Ya, setelah itu di bulan Juli alhamdulillah kita diizinkan sudah bisa punya kantor di Gaza, Palestina sejak 2009. Alhamdulillah. Nah, seiring berjalannya waktu di Malaysia, di setiap provinsi minimal ada satu, bahkan ada yang 3 cabang. Ya, contohnya di Sabah. Di Sabah kita punya di Kota Kinabalu, di Tawau, di Labuan. Masya Allah ya. Masya Allah gitu. Nah, pada tahun 2017 ya, CEO ini datang ke Bandung. Ya, karena saya sebelumnya juga diamanahkan untuk menahkodai sebuah cabang ya di Damansara. Ya, dari 2011 sampai 2013 saya menjadi kepala cabang di salah satu cabang Aman Palestina di Damansara. Nah, tapi qadarullah anak sulung kami sudah harus dikirim ke pesantren. Ya, kami juga akhirnya pulang ke Indonesia. Nah, 2013. Tapi 2017 CEO datang ke Bandung bertemu dengan kami dan menyatakan kita dirikan Aman Palestina di Indonesia. Maka pada waktu santapan pagi gitu ya, sarapan pagi, beliau menyatakan hasrat itu dan kita sami'na wa ta'na. Ketika saya tanya di mana kantor pusatnya nanti, beliau menjawabnya di Bandung. Itu 2017. Baru kemudian 2018-nya beliau mendirikan cabang di Samarinda, Kalimantan Timur. Betul. Yang kedua, baru kemudian 2019 ya beliau buka lagi di Yogyakarta. Begitu urutannya. Jadi 2017 di Bandung sebagai kantor pusat untuk wilayah Jawa, dan kemudian 2018 di Samarinda untuk wilayah Timur, Kalimantan dan Timur, dan kemudian akhirnya kita buka lagi cabang di Yogyakarta 2019. Alhamdulillah ya sejarahnya. Alhamdulillah. Iya Ustaz, ada nggak sih kendala apa sih di awal
itu ketika membangun aman Palestina ini di Indonesia, kendala-kendala apa yang dihadapi, biar teman-teman tahu nih gimana perjuangan orang-orang yang berada di sini gitu. Ya, jadi di Malaysia karena sudah dimulai sejak 2004 ya. Bahkan saya sendiri mengalaminya ketika saya diamanahkan untuk menjadi kepala cabang di Damansara. Itu Masya Allah setiap hari sampai mungkin ada 3 kali saya diminta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di Malaysia. Saya pernah diundang atau diminta untuk mengedukasi isu Palestina di rumah sakit. Ya, jadi di lorong rumah sakit tuh saya ceramah di sana. Ya, saya pernah ceramah di kantor polisi. Ya kan, saya pernah ceramah di imigrasi. Ya, saya pernah ceramah di dalam penjara. Ya, jadi yang mendengarkan adalah para napi gitu kan. Saya pernah, nah ini semua ceramah Palestina. Ya, saya diminta ceramah di hadapan para napi-napi. Masya Allah, saya diminta ceramah di masjid itu biasa. Ya, di sekolah-sekolah dari SD, TK, sekolah menengah umum, sekolah SMA ya, saat itu biasa. Ya, jadi di semua lini aman Palestina di Malaysia itu memang mengedukasi masyarakat. Bahkan kita juga sering masuk ke TV-TV mainstream, ya, TV 3, TV 9, TV Al-Hijrah begitu ya. Tujuan utamanya adalah mengedukasi masyarakat Malaysia tentang isu Palestina. Akhirnya semakin jaranglah orang di Malaysia mengatakan kenapa harus bantu Palestina, kenapa harus bantu yang jauh. Kenapa? Edukasinya sudah merata. Nah gitu. Nah, alhamdulillah ketika awal berdirinya Aman Palestina di Bandung 2017, wartawan hadir pada sidang media lalu bertanya kepada saya, Ustaz Miftah, apa langkah selanjutnya? Cita-cita Ustaz Miftah setelah mendirikan Aman Palestina ini di Bandung 2017. Saya menjawab bahwa insya Allah kita berharap tidak ada satupun orang Indonesia yang tidak mengenal isu Palestina dengan betul dan dari sumber yang betul. Begitu. Jadi ini satu tugas memang yang tidak ringan ya. Oleh karena itu kita harus gencarkan ya edukasi ke semua bangsa Indonesia sehingga akhirnya ke depannya ya Indonesia atau bangsa Indonesia paham bahwa membantu rakyat Palestina adalah kewajiban umat Islam dimanapun mereka berada. Berarti itu masih menjadi apa ya? Masih menjadi yang diperjuangkan ya Ustaz di sini ya Ustaz. Itu lagi yang mau saya tanyakan. Bagaimana secara yayasan ini ya mengajak teman-teman relawan sehingga mereka mau bergabung, mau meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya, seperti itu kan? Karena pasti tidak mudah nih membangun kepercayaan orang kan Ustaz, apalagi banyak berita, banyak kegiatan-kegiatan seperti ini disalahgunakan oleh beberapa oknum gitu kan Ustaz. Nah gimana tuh caranya Ustaz? Ya, yang pertama saya harus meyakinkan diri saya sendiri. Utamanya betul. Dan saya begitu termotivasi ketika bahwa Palestina ini disebut di dalam Al-Quran bahkan lebih dari 10 kali bahwa bumi ini adalah bumi yang suci, ya, ini adalah tanah yang Masya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika saya bertemu dengan orang-orang Palestina, syekh-syekh dari Palestina, apa maksudnya bumi Palestina adalah bumi yang diberkahi oleh Allah. Siapa yang memperjuangkan Palestina dan Masjid Al-Aqsa, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keyakinan itu yang saya sampaikan kepada pejuang-pejuang Palestina di Aman Palestina. Ayo, memang Aman Palestina tidak menjanjikan dunia yang begitu besar, tapi insya Allah keberkahan, sehingga keberkahan itu sungguhnya yang akan menjadikan kita tenang, ya, bahagia, ya, karena apa? Allah suka kepada kita, Allah sayang sama kita. Sehingga akhirnya kenyataan itu betul-betul terjadi pada diri saya dan keluarga. Alhamdulillah anak-anak soleh-solehah, bahkan ya 2 anak saya sudah hafal Quran. Ya, saya yakin bahwa sungguhnya itu bagian dari keberkahan yang Allah janjikan ketika kita membela Palestina dan Al-Aqsa. Aduh, terkagum-kagum ya Ustaz saya ternyata. Jadi saya
baru aja lebih mendalami gitu ya. Kalau dulu mungkin cuma lihat logo-logonya aja nih, Aman Palestina, Eye for Freedom, gitu-gitu aja Ustaz. Nah, alhamdulillah tahun kemarin itu Mbak Dini yang hubungi gitu kan. Masya Allah. Mau nggak ya, gitu, mau nggak ya, kayak gitu masih pikirannya kayak gitu. Tapi ternyata semakin kesini gitu ternyata ini kan demi kebaikan juga semuanya kan Ustaz. Betul. Terus boleh nggak Ustaz tahu gimana sih cara penyaluran dananya ke Palestina gitu kan, supaya teman-teman juga tahu, karena jujur aja nih teman-teman di Nunukan kan banyak yang donasi itu kadang kasih cash ya gitu karena nggak ada uang di ATM. Oke, jadi saya yang transferkan gitu. Nah kadang mereka juga langsung, cuma masih ada beberapa teman-teman yang nanya udah dikasih kah uangnya gitu. Nah jadi kalau yang transfer saya bilang itu sudah langsung masuk nih ke rekeningnya Aman Palestina gitu. Nah bisa kali di sini disampaikan langsung gitu Ustaz, gimana sih penyalurannya sampai ke Palestina? Baik. Jadi alhamdulillah dengan berdirinya Aman Palestina cabang Gaza ya tadi di bulan Juni 2009, maka 3 metode lama sudah tidak kita pakai. 3 metode lama artinya chef dari Palestina datang ke Indonesia lalu kita titipin. Oh, dulunya seperti itu. Ataupun kita yang datang ke Palestina lalu kemudian kita sampaikan langsung. Atau kita bekerja sama dengan NGO yang ada misalnya di Turki, lalu dia akan menyalurkannya. Itu dulu. Sebelum kita punya kantor. Tapi sejak 2009 kita langsung ya dari Aman Palestina kantor pusat transfer ke rekening Aman Palestina Gaza. Nama banknya adalah Bank Al-Quds. Nama banknya Bank Al-Quds, maka tidak lebih dari 2 hari uang yang ditransfer, donasi yang ditransfer dari kantor pusat di Malaysia sudah sampai dan sudah bisa dikeluarkan. Jadi sekarang kita semua menyatu di Malaysia dulu, dari Indonesia, dari Bandung, dari Jogja. Kita kirimkan ke kantor pusat. Nah, donasi ini. Nah, dari kantor pusat ditransfer ke Gaza. Nah, setelah itu CEO di Gaza akan keluarkan, lalu kemudian dialokasikan sesuai niat si penderma. Kalau penyumbang katanya ini untuk membangun Masjid Syekh Jalil, nah maka nanti langsung. Alhamdulillah kalau bisa dilihat di media sosialnya Aman Palestina, masjid ini pembangunannya berjalan insya Allah. Dan nanti katanya bulan Juli akan ada peresmian Masjid Kebanggaan Umat Islam yang memang donasinya 100% dari umat Islam di Indonesia ataupun bangsa Indonesia insya Allah. Jadi gitu ya. Jadi memang sekarang sudah tidak ada lagi kita datang sana atau share. Sudah tidak. Ya alhamdulillah Aman Palestina sejak punya kantor, maka kita transfer dari kantor pusat sampai ke kantor cabang di Gaza. Maka ini satu kesempatan yang Mbak Dewi, siapapun yang mau membantu rakyat Palestina silahkan. Ya, Aman Palestina sudah tidak memiliki kendala dalam hal penyaluran donasi langsung ke Palestina insya Allah. Oke, baik Ustaz. Terima kasih. Cukup mungkinnya Ustaz Insya ya. Allah. Terima kasih Ya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya untuk sharing. Ya Allah. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga bertemu Ustaz yang Amin. Amin insya Allah. Dilaksanakan teman-teman di Aman Palestina perjuangan kalian. Pak Dewi juga selalu diberkahi, panjang umur dalam ibadah dan ilmunya selalu bermanfaat untuk sahabat-sahabat seluruhnya insya Allah ya. Oke, sekian teman-teman. Tutup ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.